Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan bola-bola jelly seperti ini. Ini ukuran jumbo. Satu cetakan ini berisi 33 bola-bola. Selanjutnya siapkan talenan. Untuk buah yang pertama aku pakai stroberi. Ini beratnya 66 gram. Ada 6 buah. Dan ini akan aku potong kecil-kecil. Satu stroberinya ada yang aku potong jadi 5 dan ada yang aku potong jadi 6 supaya cukup 33 potong. Jadi dipotong kecil-kecil seperti ini. Lalu masukkan potongan stroberi ke dalam cetakan bola-bola. Pastikan berada di tengah seperti ini. Kalau misalnya terlalu panjang, bisa ditekan. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk buah yang berikutnya aku pakai 100 gram nanas. Ini nanas madu. Selanjutnya nanas ini juga akan aku potong kecil-kecil menjadi 33 bagian. Jadi kecil-kecil kayak gini. Susun di dalam cetakan. Sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan potongan semangka udah aku kupas, beratnya 80 gram. Ini juga dipotong jadi kecil-kecil. Lalu susun di dalam cetakan. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram, harganya per sasetnya itu Rp2.000. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan supaya jelinya nanti tidak mudah berair, aku tambahkan setengah saset agar-agar plain. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya berkurang. Lalu jelly ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang supaya hasil jelinya nanti bening. Jadi jangan dituang panas-panas seperti ini. Setelah kurang lebih 10 menit, uap panasnya sudah betul-betul hilang. Ini masih hangat ya teman-teman. Tapi uap panasnya itu sudah hilang. Selanjutnya ambil 300 ml puding bening. Lalu tuang ke dalam cetakan, dituang pelan-pelan aja. Kalau ada buah yang bergeser, tinggal dirapihkan lagi pakai tusukan sate seperti ini. Selanjutnya tutup, lalu tekan sampai jelinya sedikit keluar seperti ini, supaya hasilnya bulat sempurna. Kemudian ambil lagi 300 ml puding jelly, masukkan ke dalam cetakan yang berisi buah stroberi. Lalu ini ditutup, ditekan sampai jelinya sedikit keluar. Untuk sisa 300 ml-nya, tuang ke cetakan yang berisi buah nanas. Lalu ditutup, tekan sampai jelinya sedikit keluar. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset jelly anggur kemasan kecil. Tambahkan setengah saset agar-agar plain, ini sisa yang tadi. 3 sendok makan gula pasir. Dan 700 ml air. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya supaya lebih terang, aku tambahkan pewarna ungu 2 tetes. Aduk hingga larut. Lanjut ini dimasak sampai betul-betul mendidih sambil diaduk seperti ini. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, aduk sampai
buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau buih-buihnya sudah berkurang, jangan lupa masukkan fruit asid untuk menguatkan rasa buahnya. Ini ada di belakang kemasan Nutrijel. Aduk sampai fruit asidnya larut. Tuang jeli anggur ke dalam mangkok atau cetakan, lalu biarkan hingga betul-betul set. Kemudian siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasih, tambahkan air panas secukupnya. Lalu biarkan biji selasih hingga mengembang. Jelly ball isi buahnya ini udah betul-betul set karena udah dari tadi banget. Ini mau langsung aku buka kayak gini. Tuh. Wow, bulat sempurna ya. Hasilnya cakep banget. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk jeli anggurnya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Ini mau aku serut pakai serutan kayak gini ya. Bisa juga pakai serutan keju yang besar-besar. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat bahan kuahnya. Siapkan wadah yang agak besar, masukkan 100 gram creamer bubuk. Tambahkan kental manis, ini aku pakai 1 pouch. Untuk kental manis ini bebas ya teman-teman, mau pakai merek apa saja. Kemudian tambahkan 600 ml air panas mendidih. Lalu aduk hingga semua bahan-bahan larut. Setelah semua bahan-bahan larut seperti ini, tambahkan 500 ml air galon. Aduk-aduk kembali. Lalu masukkan biji selasih yang tadi sudah direndam. Dan ini sudah tercampur ya. Siapkan es batu secukupnya. Ini aku pakai es batunya itu plastik 1 kg. Supaya lebih ramai aku tambahkan wong koko. Ini 1 pouch. Untuk mengemasnya aku pakai gelas ukuran 12 oz seperti ini. Pertama, masukkan dulu es batu secukupnya. Secukupnya aja ya. Kemudian tambahkan jeli anggur, nata de coco. Untuk jeli-jelinya ini tinggal kita tambah-tambahin aja kayak gini. Kayak gini. Selanjutnya tambahkan kuah susunya. Hasilnya kayak gini, sangat menggugah selera. Lanjutkan mengemas sampai selesai. Kalau misalnya teman-teman ini mau untuk dijual langsung, teman-teman tidak perlu mengemasnya semua seperti ini. Cukup kalau ada yang beli baru dikemas. Karena setelah aku coba, ini rasanya itu berkurang manisnya setelah es batunya mencair. Kalau misalnya mau langsung dikemas semuanya, teman-teman bisa menambahkan lagi kental manis ya. Satu resepnya menghasilkan 11 gelas seperti ini. Dan hasilnya secakep ini. Sekarang mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Tambahkan 1 saset santan instan 65 ml dan 700 ml air. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan terakhir tambahkan setengah sendok makan pasta pandan. Aduk hingga pasta pandannya larut. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih.
Setelah mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk cetakannya, aku pakai cetakan jelly ball yang 33 lubang seperti ini. Langsung aja tuang jelly pandan ke dalam cetakan. Ini aku bagi menjadi 2 cetakan. Kemudian ini ditutup seperti ini. Lalu ditekan sampai jelinya keluar. Nah, seperti ini. Supaya hasilnya bisa bulat ya. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel kelapa beratnya 15 gram, 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak bergumpal. Lalu tambahkan 800 ml air. Aduk, pastikan tidak ada bubuk jeli yang mengendap di dasar panci. Lalu tambahkan 60 ml santan instan dan sejumput garam. Aduk-aduk hingga bahan-bahan larut. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Lanjut tuang puding kelapa ke dalam wadah atau cetakan. Biarkan hingga betul-betul set. Siapkan lagi panci, kita akan buat jeli cincaunya. Aku pakai 1 saset Nutrijel cincau 15 gram, 4 sendok makan gula pasir, dan 700 ml air. Aduk untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk sampai betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, aduk sebentar sampai buih-buihnya ini berkurang. Tuang jeli cincau ke dalam cetakan. Ini nuangnya jangan terlalu tebal ya teman-teman. Aku bagi menjadi 2 wadah seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk jelly yang ada di permukaan jelly pandan tadi, ini aku ambil mau aku cairkan lagi. Dan ini udah aku cairkan, biarkan hingga set. Untuk jelly pandannya ini udah betul-betul set ya. Nah, seperti ini. Ternyata ada yang setengah ya teman-teman, karena ini sempat geser-geser tadi. Dan untuk yang tadi sisa di permukaannya, ini aku potong kotak-kotak kayak gini. Untuk jeli cincaunya juga akan aku potong kotak-kotak. Ternyata ini licin ya teman-teman, jadi ini mau aku potong seperti ini. Nah, untuk potongannya sesuai selera aja. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk jeli kelapanya ini juga udah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku kerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Dikeroknya tipis-tipis aja supaya menyerupai kelapa muda ya. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut, ini semua disisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat bahan kuahnya. Siapkan wadah agak besar, kemudian masukkan 1 kaleng susu evaporasi, 170 gram kental manis atau bisa disesuaikan lagi dengan selera. Kemudian 1 kaleng air galon, ini aku takar pakai kaleng evaporasi. Dan 500 ml minuman hydro koko, ini air kelapa ya.
Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau dirasa kurang, boleh menambahkan lagi kental manis ya. Selanjutnya, masukkan jelly kelapa. Kemudian, jelly pandan. Untuk yang kotak tadi aku masukkan juga semuanya. Lalu tambahkan jelly cincaunya. Nah, aduk hingga betul-betul tercampur ya. Masya Allah, kelihatan creamy banget, seger banget kayak gini ya. Untuk mengemasnya bisa pakai bowl dengan ukuran 400 ml seperti ini, atau bisa juga menggunakan gelas dengan ukuran 12 oz seperti ini. Kalau dikemas di mangkok seperti ini, kalau misalnya untuk jualan, sebaiknya tidak langsung dicampur seperti ini ya teman-teman, jadi lebih enak untuk ngebaginya. Kalau di gelas itu isinya itu sama ya teman-teman, gelas 12 oz ini dengan mangkok 400 ml itu sama banget. Dan jadinya seperti ini kalau di gelas. Semuanya udah aku masukkan ke dalam gelas. Ini semuanya aku kemas pakai gelas ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kemas pakai bowl juga boleh. Hasilnya 10 gelas 12 oz seperti ini. Satu gelasnya itu toppingnya tuh banyak banget dan ini cukup premium ya.